Pemirsa, puluhan siswa sekolah dasar keracunan usai menyantap jajanan yang dijual pedagang keliling. Keracunan makanan 2000-an. Setelah jajan snack latiau. Senin, 26 Februari 2024 terjadi peristiwa keracunan makanan di SD Negeri Nangewer, Sukabumi, Jawa Barat. Terdapat 28 pelajar yang mengalami keracunan jajanan, yaitu jajanan latio pedas. Jajanan latio ini merupakan cemilan khas negara Cina yang akhir-akhir ini sedang viral di media sosial. Latio berbentuk seperti stik panjang berwarna merah yang berbahan dasar tepung gandum dan chili oil. Peristiwa ini bermula saat para siswa membeli jajanan ini ke pedagang keliling yang mangkal di sekolah. Kepala SD Negeri Nangewer mengatakan bahwa peristiwa terjadi pada saat upacara. Reaksi yang terlihat yaitu pusing, mual, muntah-muntah, dan sesak napas. Para siswa segera dilarikan ke puskesmas dan puskesmas pembantu. Pihak sekolah mengatakan bahwa para siswa sudah diberi susu, minum, dan obat. Dan para siswa sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Saat ini, Satreskrim Polres Sukabumi Kota sudah mengamankan barang bukti berupa jajanan latio pedas tersebut dan sudah memanggil pedagang yang menjual untuk dimintai keterangan terkait banyaknya siswa yang diduga alami keracunan setelah memakan stik latio pedas tersebut. Makanan yang kita makan berupa makanan utuh yang akan berubah menjadi potongan-potongan, kemudian menjadi kepingan-kepingan yang lebih kecil, lalu akan terurai menjadi bentuk zat yang mudah dicerna oleh tubuh. Rangkaian proses ini disebut dengan sistem pencernaan. Makanan akan dicerna melalui dua proses, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang melibatkan gerakan-gerakan dari organ-organ pencernaan seperti mengunyah, menghancurkan, meremas makanan, dan menelan, yang bertujuan untuk mengubah bentuk molekul makanan menjadi lebih kecil dan halus. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pencernaan yang melibatkan enzim di dalam organ pencernaan yang bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Proses pencernaan pada manusia melibatkan beberapa organ, yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat kelenjar ludah, lalu ada faring, kerongkongan atau esofagus, lambung, pankreas, hati dan empedu, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir anus. Pada rongga mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dibantu oleh gigi dan lidah, sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Gigi terdiri dari gigi seri atau incisivus, taring atau caninus, geraham depan atau molar, dan geraham belakang atau premolar. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak dan merobek makanan. Gigi geraham depan dan geraham belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penelanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Lidah bagian ujung dapat merasakan rasa manis. Lidah bagian tepi depan dapat merasakan rasa asin. Lidah bagian tepi belakang dapat merasakan rasa asam. Lidah bagian belakang dapat merasakan rasa pahit. Di dalam air liur terdapat enzim tialin. Enzim tialin berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum
menjadi gula sederhana atau maltosa. Maltosa mudah dicerna oleh organ pencernaan selanjutnya. Enzim tialin bekerja dengan baik pada pH antara 6,8 sampai 7 dan suhu 37 derajat Celcius. Faring merupakan sebuah percabangan menuju rongga hidung, tenggorokan atau trakea, dan kerongkongan atau esofagus. Di dalam faring terdapat epiglotis. Saat manusia makan, epiglotis memiliki tugas untuk menutup faring dan saluran trakea sehingga makanan dapat masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Dinding esofagus mengalami gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanik. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Tahukah kamu bahwa usus halus memiliki panjang sekitar 670–760 cm, yang jika direntangkan, panjangnya sama dengan tinggi seekor jerapah. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan diserap oleh tubuh akan bergerak menuju usus besar atau kolon. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan membentuk feses dengan dibantu bakteri Escherichia coli. Melalui gerak peristaltik, feses bergerak perlahan menuju rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat menyimpan feses untuk sementara waktu. Saat feses sudah memenuhi rektum, timbul rangsangan untuk buang air besar atau defekasi. Lalu, feses akan dikeluarkan melalui anus. Tahukah kamu bahwa proses pencernaan makanan dapat tetap berjalan dari kerongkongan hingga usus walaupun kita sedang dalam posisi terbalik? Hal ini dikarenakan gerak peristaltik mampu melawan gaya gravitasi. Kasus keracunan yang terjadi pada puluhan siswa SD di Sukabumi sangat berhubungan dengan sistem pencernaan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keracunan makanan, terlebih dahulu kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan keracunan makanan. Keracunan makanan adalah gejala yang disebabkan dari mengonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri atau mikroorganisme. Makanan yang mengandung racun masuk ke dalam saluran pencernaan hingga mencapai usus. Lalu racun akan diserap masuk ke dalam sel-sel epitel dinding usus dan menyebar luas melalui aliran darah, sehingga menyebabkan muntah, pusing, diare, dan gejala keracunan makanan lainnya. Keracunan yang dialami oleh puluhan siswa SD di Sukabumi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu makanan tanpa sengaja tercemar oleh racun kimiawi di sepanjang jalur produksi, seperti penyemprotan obat anti hama. Faktor yang kedua yaitu tidak menjaga kebersihan, mulai dari kebersihan peralatan memasak, tempat menyimpan bahan makanan, hingga tidak menjaga kebersihan ketika memasak atau mengolah makanan. Hal ini akan membuat makanan terkontaminasi bakteri, virus, ataupun jamur, sehingga bakteri, virus, atau jamur dapat berkembang biak pada saluran pencernaan. Faktor penyebab selanjutnya yaitu adanya alergi terhadap bahan tambahan dalam makanan, seperti alergi terhadap MSG dan tartrazin atau pewarna kuning untuk makanan. Keracunan makanan memiliki tanda-tanda atau gejala seperti kram perut, muntah, diare, pusing, lemas, demam, dehidrasi, kejang-kejang, hingga yang paling fatal adalah kematian. Tapi jangan khawatir, ada beberapa pertolongan pertama saat keracunan makanan, yaitu bila penderita mengalami muntah dan diare, berikan cairan pengganti yang cukup seperti air putih, oralit,
atau campuran air putih dan gula 2 sendok teh, garam setengah sendok teh, atau bisa juga berikan air kelapa untuk menggantikan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang. Selanjutnya, bisa berikan tablet karbon aktif untuk menyerap racun di dalam saluran pencernaan yang diminum dengan air putih. Bila tidak ada tablet karbon aktif, bisa mengkonsumsi susu untuk mengikat racun dalam saluran pencernaan dan merangsang penderita untuk muntah sehingga racun keluar dan tidak beredar dalam tubuh. Namun, jika penderita mengalami diare, sebaiknya tidak diberikan susu. Jika keracunan terjadi pada anak-anak, sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk segera mendapat pertolongan. Nah, tadi kan salah satu penyebab keracunan adalah tercemarnya makanan oleh racun kimiawi ataupun bakteri dan mikroorganisme berbahaya lainnya. Maka dari itu, ada cara mencegah makanan agar tidak tercemar. Berikut caranya. Pertama, mencuci buah dan sayur sebelum disajikan. Kedua, memisahkan makanan yang telah masak dari makanan mentah di setiap tahap pemprosesan, dari tempat penyiapan, penyimpanan, hingga meja makan. Ketiga, mengambil makanan tidak dengan tangan kosong, tetapi menggunakan alat seperti penjepit atau sendok. Keempat, menutup makanan yang belum dikonsumsi. Kelima, mencegah serangga atau hewan memasuki ruangan tempat makanan diproses. Keenam, menjaga kebersihan pribadi seperti mencuci tangan. Ketujuh, tidak bersin dan batuk di dekat makanan. Kedelapan, membersihkan seluruh peralatan masak dan peralatan makan sebelum dan sesudah digunakan. Kesembilan, segera membuang makanan yang tidak segar dan telah membusuk. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pencernaan pada manusia dan salah satu gangguan pada sistem pencernaan manusia, yaitu keracunan makanan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.